Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, sejenak kita akan mendengar firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, pada malam hari ini, setelah kami bekerja sepanjang hari, kami mau mendengar firman-Mu. Oleh karenanya Tuhan, biarlah Roh yang Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga dalam keteduhan hati kami boleh mendengar-Mu, boleh memahami, dan terutama kami boleh dikuatkan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP ialah tertulis dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Dan yang menjadi pembimbing renungan adalah ayat yang ketiga. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Milik pusaka nenek moyang. Akhir-akhir ini tidak sedikit terjadi sengketa lahan, baik di perkotaan, demikian juga di pedesaan. Sengketa lahan di kota seringkali karena penipuan dengan berbagai modus, kerjaan mafia, itulah sering terdengar sebutan untuk itu. Sedangkan di pedesaan, sengketa lahan yang terbanyak adalah berkaitan dengan warisan atau juga tanah ulayat marga. Namun semuanya tentu didasari motivasi materi atau uang. Berkaitan dengan warisan dari nenek moyang, ada benarnya perlu dijaga dan dipertahankan agar anak cucunya kemudian tahu di mana atau dari mana asal mereka. Maksudnya tempat moyangnya, setidaknya kakeknya. Hal sedemikian ini sangat dekat dengan kehidupan orang Israel. Kata milik pusaka dalam bahasa Ibrani nahala, mereka pahami bukan hanya material ekonomi saja. Artinya tanah yang diwarisi itu hanya sekadar tempat yang menghasilkan tanaman dan ternak untuk sumber kehidupan fisik biologis mereka. Bagi orang Israel, milik pusaka adalah pemberian Tuhan kepada kaum sebagai tempat bina kebersamaan mereka dan membina hubungan rohani mereka dengan Tuhan. Mereka tidak boleh terpecah-pecah. Mereka akan berada di sekitar tanah milik pusaka yang diwariskan. Ingat, ketika Israel memasuki Kanaan, kepada mereka diberikan lahan itu, diberikan sesuai atau menurut marga-marganya, kecuali Levi tidak memiliki pembagian tanah. Di dalam satu marga, lalu semua keturunannya dibagikan lagi. Mereka tidak diperbolehkan menjual lahan yang dikerjakan oleh siapa saja dari mereka kepada orang di luar marga mereka. Inilah yang diingat oleh Nabot ketika Raja Ahab hendak membeli lahan miliknya. Bukan soal harga bagi Nabot. Pasti kalau harga bisa saja dibayar oleh seorang raja. Dan itulah tanda kesungguhan hati Nabot, mengingat hakikat daripada keisraelannya sebagai umat Tuhan. Tentu milik pusakanya adalah yang diwarisi sudah beberapa generasi
barangkali sudah 400 sampai 500 tahunan, walaupun sudah ratusan tahunan tanah dari nenek moyangnya, tetapi Nabot tetap memeliharanya, mengurusnya dengan baik menjadi kebun anggur. Di samping itu tentu jika milik pusaka dari nenek moyangnya dijual, bisa saja identitasnya sebagai keturunan dari nenek moyangnya akan tidak jelas dan bisa jadi hilang. Ungkapan Nabot ini tentu mengingatkan kita juga agar menghargai warisan nenek moyang, mengingat jasa nenek moyang, mensyukuri pemberian Tuhan, dan memfungsikan bukan sekadar sumber kehidupan fisik biologis, tetapi juga bina kebersamaan dengan saudara-saudara dan membina hubungan bersama dengan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas firman-Mu pada malam hari ini, mengingatkan kami di mana melalui umat-Mu Israel yang telah Engkau bawa keluar dari Mesir ke Kanaan, Engkau memberikan tanah milik pusaka bagi setiap marga dan tentu untuk keturunan-keturunan mereka, dan mereka menghargainya karena itu anugerah-Mu sebagai tempat membina kebersamaan mereka dan juga membina kebersamaan bersama dengan Tuhan. Itu berharga bagi Nabot. Demikian juga Tuhan diajarkan bagi kami anugerah-Mu, berkat-Mu untuk boleh kami jaga, urus dengan baik. Dan itu merupakan identitas bagi kami. Kuatkan kami Tuhan untuk mampu memelihara, untuk tidak merusak, untuk tidak semena-mena memperlakukannya. Terima kasih Tuhan, malam ini juga kami mau beristirahat, peliharalah kami sehingga kami dalam sukacita esok pagi bangun dan bekerja. Terima kasih, ampunkan kami dalam segala kelemahan kekurangan kami. Hanya di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selamanya. Amin.